Itu kan konotasinya nomenklatur dan penambahan kementerian itu akan terjadi. Kalau ingin mengurangi jumlah menteri, bukan lagi misalnya 34, kan nggak perlu harus merevisi undang-undang kementerian. Misalnya menterinya 30, 25, ataupun 20, kan nggak perlu diubah. Karena kan itu maksimal kan? Iya, artinya apa? Ketika muncul isu soal revisi undang-undang ini, maka itu sangat mungkin akan menambah jumlah menteri yang itu konotasinya adalah untuk mengakomodasi kelompok-kelompok kepentingan politik, terutama kelompok yang kalah dalam pemilu. Yang beberapa Ngece waktu yang banget lalu ya. meyakini bahwa mereka juga tertarik untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Boleh nggak sih dikomentarin? Boleh dong. Karena lirikannya tajam ya. Itu yang pertama. Nah, Kalau yang nggak suka boleh narik duit orang juga. yang kedua, Apa itu? Pendapat yang kedua begini, sebenarnya politik bagi-bagi kekuasaan dalam sistem presidensialisme itu perkara biasa. Karena Prabowo nggak mungkin bisa maju sebagai kandidat presiden hanya dengan Gerindra. Maka wajib hukumnya Prabowo itu berbagi dengan Golkar, berbagi dengan PAN, berbagi dengan Demokrat. Nggak soal. Yang jadi soal itu, kalaupun toh harus mikir bagaimana Nasdem dan bagaimana PKB. Ini kalah pemilu ngapain juga dipikirkan. Biarkan aja yang kalah ini berada di luar kekuasaan. Kalau rekonsiliasi politik, kerjasama politik, kan tak harus jadi menteri. Bikin masjid juga kerjasama. Bikin musola, bikin majlis taklim juga kerjasama politik kok. Jadi tapi menambah untuk mengakomodir pendukung wajar. Wajar. Tapi saya memahami, karena per hari ini pendukungnya Prabowo itu di parlemen khususnya hanya 43%. Tentu nggak nyaman di parlemen itu akan mendapatkan resistensi. Maka wajar partai yang kalah itu dirangkul. Tapi dalam teorinya, kata Dan Tapi yang Prasta, kalah yang bergabung belakangan seharusnya tidak punya ekspektasi dapat menteri gitu ya. iya Nasdem mestinya. berekspektasi dapat Ya, menteri Pak Irman. saya jawab. Bang Adi Prayitno memang cerdas dan pintar. Saya suka Bang. Iya. Pak dosen dari Madura ini emang penjelasannya itu masuk akal dan bisa diterima oleh akal sehat kita. Dari Nasdem kehilangan 2 menteri, kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Wih, ini Lionel Jack ini memancing air keruh ini namanya. Masa harus dibilang kalau korupsi? Irma mah molak-malik masuk angin. Mas Adi Prayitno teruslah bersuara atas nama kebenaran. Keren. Negara tidak jalan kalau Nasdem tidak gabung. What the... Iya ya. Ini kalau Nasdem nggak gabung emang pemerintahan nggak jalan. Ini sebuah pertanyaan yang menggelitik. Jadi mari kita dengarkan dari penjelasan Bu Irma. Jawab dulu. Ya keliru kalau apa namanya yang seperti Adi sampaikan tadi bahwa yang kalah itu harus di luar. Nggak gitu juga. Nasdem pertama kali langsung menyatakan mendukung itu ada reasoningnya. Kalau Nasdem nggak masuk ke apa namanya koalisi Prabowo Gibran, ini pemerintah nggak jalan loh. Wow. Ya, baru berapa persen mereka punya Negara tidak kursi di jalan. parlemen? 43% tadi. Ya, itu nggak akan bisa jalan secara baik pemerintahan nanti. Pasti akan banyak sekali masalah dan itu akan Adi membuat Prayitno keributan, yang kegaduhan. ngangge wajahnya ya. Politik kita belum dewasa, Jadi Nana. Nasdem mau ngeganggu-ganggu Sebentar, gitu. belum, enggak, kita enggak ganggu-ganggu. Kompar. Makanya di situ ada pemikiran Pak Surya Paloh bahwa kepentingan partai, kepentingan bangsa dan negara itu harus di atas kepentingan partai politik. Hey, kalau kepentingan negara di atas kepentingan partai, tidak mungkin Nasdem korupsi BTS dan mentan. Ya, korupsi BTS, Towar, sama di mentan Menteri Pertanian, SJL. Sama juga Demokrat ambiar mangkraknya karena korupsi. Salam waras dari Adi Prayitno memang oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nasdem langsung bilang sama Pak Prabowo, kami nggak bicara soal menteri, mau dikasih silahkan, nggak dikasih nggak masalah. Sudah disampaikan secara pasti. Dan kami di DPP itu dipanggil, kita dikumpulkan dan disampaikan oleh Pak Surya. Jangan ada ya yang berharap mau jadi menteri. Kecuali kita dikasih, Nggak nolak. kita siapkan. Tapi kalau nggak dikasih, nggak ada yang boleh berharap jadi menteri. Itu disampaikan Pak Surya di rapat partai. Dan itu harus dihormati menurut saya. Secara prinsip begini, nak, bahwa pemilu itu kan kompetisi.
Jadi wajar dong kalau yang menang itu ingin mengakumulasi semua yang apa yang dapatkan, presiden, menteri, dan nggak perlu berbagi ke yang lain. Itu kan esensi dari pemilu. Jadi jangan dituduh juga bahwa ketika kekuasaan itu didapatkan secara mayoritas dan maksimal, nggak mau dibagi ke yang kalah, itu otoriter dan tidak rekonsiliatif. Yang kedua bagi saya, supaya pemilu itu ada gunanya. Pemilu ini kan soal kalah menang. Contoh, kayak Demokrat AHY ingin menunjukkan kepada pendukungnya Amin bahwa AHY bisa jadi menteri dengan Demokrat itu dengan jerih payah dan perjuangan luar biasa. Artinya apa? Bagi orang Demokrat, jadi menteri itu adalah kemewahan. Butuh Setuju. kerja keras, harus dukung Prabowo Subianto, harus ribut-ribut dengan pendukungnya Anies dan Amin. Iya ya. Masuk akal juga apa yang dikatakan oleh Bung Adi ini ya. Kalau misalkan nih kompetisi kita di ring tinju gelut soal pilpres, pilkada, soal pilpres ya. Tapi yang oposisi yang kalah itu akhirnya ditarik masuk juga. Lah ini bagi orang-orang bagi partai yang all out all in mendukung partai presiden yang menang. Lah ini apa bedanya dengan mereka yang menjadi lawan politik, lawan pilpres, tapi akhirnya ditarik dan ikut masuk. Lah mendingin dikopi aja, diacak aja, random aja, gantian yang jadi orang-orang yang jadi presiden, yang jadi menterinya ini digantian aja kalau memang seperti itu gitu. Ya kan nggak, kebanggaannya itu nggak ada kalau misalkan Mas AHY dulu digadang-gadang dengan menjadi wakilnya Anies, tapi di injury time digantikan oleh Caimin dan AHY akhirnya Partai Demokrat akhirnya gabung ke Prabowo Gibran ya dan menang. Itu kan sebuah kebanggaan. Kemarin pahit ditolak, disingkirkan oleh Nasdem, terus akhirnya pindah ke Prabowo Gibran dan menang. Itu kan kalau menjadi menteri itu ada kebanggaan sendiri. Nah kalau akhirnya dari partai yang kalah itu masuk juga ke menteri kan, hei ngapain aku harus ikut gontok-gontokan kemarin gitu. Ya Allah, bener banget ini apa yang saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Adi Prayitno ini. Kalau tiba-tiba partai yang kalah misalnya jadi menteri, kan langsung bisa ngeledek AHY. Ngapain kau capek-capek pindah dan gabung Prabowo sampai kelai-kelai dapat menteri begitu? Tidur aja, kalah aja jadi menteri. Adi, Kan begitu jalan ceritanya, Yuda. Adi, iya, Ini saya ngerti penting Adi. untuk Perlu juga disebutkan. kita Bagi saya pemilu itu Adi. persaingan sebenarnya. Bukan, Adinda perlu tahu juga ya, Nasdem itu kehilangan 2 menteri dan tidak karena minta apa, Bu? diganti. Pak Jokowi meminta pengganti 2 ini, tapi kami tidak mau mengganti. Karena kami bertanggung jawab. Itulah Nasdem. Bagus itu. Jadi bukan sekedar kursi menteri. Artinya berkoalisi nggak perlu minta menteri, itu mantap itu. Minimal nggak mau wakil menteri. Betul. Kalaupun Kan udah dibilang kan nggak dapat nggak apa-apa. kalaupun toh ditawarin tolak aja, nggak apa-apa kita dukung Prabowo. Kompor. Semua anggota Nasdem akan dukung full semua kebijakannya tanpa menteri. Kalau itu yang terjadi, mantap. Kita nggak mau juga diprovokasi seperti itu. Kalau soal revisi undang-undang itu kan konsensus Kompor elit memang. gas. Kan selama ini anggota dewan itu selalu mengklaim atas nama rakyat. Pernah tidak selama DPR ini menjabat misalnya, setiap membuat keputusan undang-undang itu dikomunikasikan dengan rakyat, minimal di basis konstituennya masing-masing. Kalau saya anggota dewan Dapil Madura, saya akan bilang apakah akan setuju revisi undang-undang ini atau tidak. Itu kan idealnya. Problemnya kalau kita melihat revisi-revisi yang kemungkinan ini akan segera disahkan, nggak pernah dikomunikasikan dengan konstituennya. Saya setuju. Setuju nggak? Saya setuju. Duitnya mana di sini? 50 juta. Nanti duitnya kan duitnya Itu udah saya balikin. itu yang pertama secara prinsip. Nah yang kedua, di partai itu ada oligarkis ya, bahwa ini nggak bisa dibantah bahwa dewan itu sebenarnya adalah petugas-petugas partai semua. Kalau ketumnya berkehendak, elit partainya berkehendak, sehebat apapun argumentasinya, sehebat apapun argumen-argumen yang lainnya, itu pasti akan tegak lurus dengan keputusan partai. Banyak kok buktinya. Partai-partai itu rapat misalnya nolak kenaikan BBM. Tapi ketika di voting oleh pimpinan fraksi, semuanya samikna, watokna, dan tegak lurus.
Aduh, Adi Prayitno bikin semua terdiam ini. Jadi benar-benar menyuarakan apa yang rakyat resahkan ya. Jadi anggota dewan itu kayaknya ya oh yo tapi setelah ketua partainya minta begini, semua akhirnya tunduk. Nah itu kan juga membagongkan sekali bagi rakyat. Oleh karena itu bagi saya, memang susah kita berharap dari anggota dewan secara personally yang punya kapasitas, punya kompetensi, dia down to earth ya, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Tapi kalau kemudian keputusan politiknya dibypass kepada kepentingan partai dan elit, semua keputusan itu tak akan ada artinya. Yang ingin saya tegaskan adalah revisi undang-undang kayak gini kan selesai udah pada level pimpinan-pimpinan partai. Kalau nggak selesai pasti ribut-ribut. Nah, itu yang saya kira sebut bahwa seperti Uni Irma ini, sehebat apapun, kalau ketum dan pimpinan fraksinya berkehendak, langsung tegak lurus, nggak bisa nolak kok. Enggak juga kok, Di. Masa? Enggak juga. Ketika misalnya Masanya itu loh. ada Masanya itu layak dipesan Belum itu nemu sendiri. soalnya. Ada contoh. Belum nemu, coba kayak Undang-undang gimana? kesehatan, saya minta dengan catatan. Partai minta setuju. Saya minta dengan catatan. Berarti Uni ini pernah mengalahkan keputusan partai. Bukan mengalahkan, tapi saya menyampaikan kepada partai, Tambah lagi kalau gitu. saya menyampaikan Apa kepada lagi? partai reasoningnya kenapa saya bilang harus dengan catatan soal mandatory spending. Itu saya langsung bicara dengan ketua umum. Ketua umum tadi bilang harus tapi pada akhirnya endingnya ya harus mengikuti apa titah dari petinggi partai. Partai. partai kan mengatakan setuju. Tapi saya menyatakan setuju, Dengan oke, catatan. tapi dengan catatan. Ya, Ini dan- harus disampaikan ke publik. Pas dilihat catatannya, Dan setuju ketika juga. enggak begitu. Dan kita sampaikan itu di paripurna loh. Oke. Jadi di politik itu siapa yang bisa kita percaya kalau begitu? Insting Anda sendiri. Kalkulasi dan insting ya. Ya coba. Kalkulasi dan insting Coba lah. kasih. Kalkulasi dan insting. Dan Kalkulasi dan kayaknya insting. tulus. Terutama Kayaknya kalau nggak Anda tulus. maju sebagai pejabat publiknya. Kalau sebagai tim kan nggak beda ya, beda cerita ya sebagai tim. Timnya A, timnya B itu beda. Tapi kalau Anda jadi si A-nya, maka yang Anda harus jadikan pegangan itu adalah kalkulasi politik, kemudian insting, ya. Dan kalkulasi politik itu akhirnya kan bicara bagaimana titik temu lebih banyak dibandingkan dengan titik pecahnya. Iya, iya. Titik temu lebih banyak daripada titik pecahnya. Dan seberapa besar perjalanan waktu yang kemudian akan menentukan dan membilas Itulah ini semua. itulah muncul istilah dalam politik tidak ada yang abadi itu apa? Kawan yang Kawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi itu, kepentingan bersama itu gitu. Jadi Anda harus mengidentifikasi titik temunya di mana. Bicara misalnya agenda Indonesia Maju 2045 gitu. Sekarang agenda ini Anda lebih banyak ya kan? masuk. Samanya dengan siapa gitu. Ya kan? Masuk. Nggak Ya. samanya dengan siapa gitu. Oh, makanya Yang Anda percaya untuk mengusung gagasan ini siapa? Yang tidak terlalu punya komitmen kepada agenda itu siapa? makanya untuk masuk ke hal yang lebih konkret kemarin kita lihat kan katanya tidak ada tim transisi. Mm-mm. Tapi akhirnya muncul juga nih Tim sinkronisasi, lah ya. apapun itu ya. Ya, Kan isinya kurang lebih monolitik nih warnanya. iya, iya. Pak Prabowo's geng di Gerindra gitu. Oh, terus hampir kemana orangnya Pak Jokowi? Ya. Kemana orangnya Mas Gibran? Oh itu nggak salah. Kemana? Karena kan gini, sinkronisasi ini adalah pemerintahan yang ada sekarang dengan pemerintahan yang akan datang. Memang namanya udah pas itu. Pujian nih kepada Gerindra nih, kepada Pak Dasko dan kawan-kawan tim, namanya sinkronisasi. Sinkronisasi itu beda dengan transisi. Kalau transisi itu dari yang lama putus ke yang baru gitu. Jadi perlu ada jembatan kan. Kalau sinkronisasi itu begini dia. Sebetulnya satu tapi kemudian harus dijahit di dalamnya. Harmonisasi. Gitu. Nah, memang Pak Jokowi nggak perlu tim lagi. Kenapa? Timnya itu ya kabinet yang sekarang ini timnya Pak Jokowi. Even Pak Prabowo kan timnya Pak Jokowi. Transisi menuju pemerintahan yang akan datang. Nah, siapa yang akan membawa ini menuju sinkronisasi ke pemerintahan yang akan datang? Ya pasti orang-orang dekatnya Pak Prabowo, yaitu Partai Gerindra dipimpin oleh Pak Dasko. Nggak salah itu. Udah benar itu. Jadi Pak Prabowo ini yang paling memahami adalah orang-orang yang selama ini bersama dia. Walaupun memang menurut saya akan bagus juga kalau ada ditambahkan orang-orang dari luar yang bukan orang-orang Gerindra.
tetapi kira-kira paham dengan atau pemikiran mengenai agenda Indonesia Maju. Visi-misi. Supaya apa? Bisa ngelihat hal-hal yang belum tentu bisa dilihat oleh tim sinkronisasi ini yang notabene itu yang monolitik tadi itu ya. Itu kan monolitik itu. Prabowo dan Jokowi pecah kongsi. Sepertinya dua tokoh ini sudah tidak sejalan. Tanda-tandanya bisa dilihat melalui persiapan pilkada serentak dan kebijakan kontroversi Jokowi baru-baru ini. Bobi sang mantu berbelok ke Gerindra dan Ridwan Kamil diberi rekom untuk Pilgub Jakarta oleh Prabowo yang seharusnya dukungan mereka melalui Golkar. Jokowi tak berdiam diri. Tapera ia teken sebelum lengser, mengiring bola panas kepada Prabowo. Ditambah kepres pemindahan ibu kota ke IKN belum ada kejelasan. Izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan pun nampaknya tidak membuat Luhut senang. Karena setelah mendapat giveaway tambang, kemungkinan PBNU akan menjadi bergening politik Gibran dan keluarga Jokowi dalam 5 tahun ke depan. Agustus nanti baru akan terpampang nyata apakah geng Solo dan Kertanegara masih bergabung di pilkada. Jika tidak, maka goodbye Joko Widodo. Kuncinya adalah Partai Golkar. Itu saya mau bilang. Kenapa kunci lagi, kan udah terkunci apalagi? Setia udah. Pak Jokowi, Kayak gini, Pak Prabowo 2 jam loh di rumah Pak Erlangga ketawa-ketawa. Kata kunci dalam pengertian untuk bicara konstelasi politik ke depan itu. Satu di dalam, satu di luar. Nah, satu ini sangat menentukan dinamikanya ke depan seperti apa. Kalau dia loyal, maka pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran akan stabil. Termasuk mengusung agenda yang berat-berat itu. Misalnya makan siang gratis, IKN, dan yang lain-lain gitu. Nah, tapi kalau dia miring-miring kepada oposisi, ini pemerintahan Pak Prabowo bisa terganggu. Bisa terganggu. Nah, karena itu Pak Prabowo itu harus betul-betul memikirkan kepemimpinan di Partai Golkar ini, siapakah yang bisa menjamin stabilitas politik tersebut gitu. Mengingat tahun depan itu, akhir tahun ini akan ada Munas Partai Golkar. Ya. Apakah Airlangga, apakah misalnya sekarang beredar nama Agus Gumiwang Kartasasmita, atau misalnya Bambang Susatyo, atau misalnya Pak Luhut, atau misalnya Bahlil, atau nama yang lain-lain. Ke Pak Jokowi sendiri. Kalau menurut saya, kalau buat saya, orang yang paling bisa menjaga bisa digaransi untuk loyal kepada agenda Indonesia Maju ya Pak Jokowi. Alasannya karena Pak Jokowi yang melahirkan dan menjadi bapak kandung untuk gagasan Indonesia Maju ini. Gitu. Dan pada titik itu Pak Prabowo selama pertarungan kemarin sudah menjadi penerusnya Pak Jokowi. Dan apa-apa yang menjadi agenda Indonesia Maju itu, notabene itu sudah menjadi komitmen yang sama dari Pak Prabowo. Bahkan sebelum masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Ini yang saya sebut bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu saling menemukan satu dengan yang lain itu. Pak Jokowi itu gift bagi Pak Prabowo itu gift bagi Pak Jokowi. Itu maksud saya. Ini kan sampai hari ini. Sampai hari ini. Tetapi kita bisa membuat proyeksi-proyeksi di antara orang-orang yang ada ini, siapa yang ke depan akan punya potensi untuk kebersamaan yang lebih kuat. Kan saya udah bilang dari awal, mencari titik temunya yang paling besar gitu. Mencari titik temu yang paling besar. Pada hari ini titik temu paling besar Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi. Sama Pak Erlangga. Baik ke belakang maupun ke depan. Gitu. Ya, karena- Kita kembalikan kepada Pak Prabowo ya. Kepada Pak Prabowo untuk menjawab ini. Inilah salah satu tantangan besar bagi Pak Prabowo dalam perjalanan beberapa waktu ke depan. Untuk mengambil kesimpulan. Dia percayanya kepada siapa? Kepada Erlangga? Kepada AGK? Pada hari ini kan Pak Prabowo kan berkepentingan dengan kepemimpinan di Partai Golkar. Komunikasi pasti terjadi dengan Pak Erlangga. Tapi apakah komunikasi dengan AGK tidak terjadi? Sorry aku yakin terjadi juga. Tunggu. Komunikasi Pak Prabowo dengan Erlangga Iya Pak Prabowo dan jalan. Pak Prabowo dan tim lah diperluas lah. Iya Pak Prabowo dengan Erlangga jalan. Jalan. Tapi apakah Pak Prabowo dengan AGK Nggak ada komunikasi. sorry Sorry gitu. Dengan Bamsud, apakah tidak terjadi komunikasi? Pasti ada. Apakah dengan Luhut tidak terjadi komunikasi? Oh, itu pasti. Pasti, ya kan gitu Pak kan. Prabowo dengan Pak Luhut itu gimana nggak komunikasi? Itu. Tapi kan ini Apakah dengan Pak Jokowi tidak terjadi komunikasi?